Welcome back to Campus Connection. Senang kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online khusus mahasiswa ini. Saya berdoa agar setiap kita senantiasa semangat menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu yang lalu. Buat teman-teman yang belum mengikuti ibadah minggu lalu, saya mendorong setiap teman-teman untuk juga dapat mengikutinya sebagai bagian dari salah satu rangkaian pembelajaran firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa sebentar sebelum kita memulai pemberitaan firman hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, biar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan jelas, dengan clear. Kami bebaskan Roh-Mu untuk bekerja dan berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang bertumbuh. Setiap pertumbuhan membutuhkan wadah untuk bertumbuh. Komitmen tertanam untuk bertumbuh. Dan komunitas menjadi satu tempat kita untuk kita tertanam, kita belajar, dan menjadi pondasi sebelum nantinya kita melangkah keluar. Nah, seharusnya kita sebagai orang Kristen, justru kita yang membawa value kekristenan kepada dunia yang minggu lalu sudah direpresentasikan dengan berbagai macam aspek kehidupan di dunia ini, seperti ada pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, ingat pertumbuhan rohani adalah pilihan kita dan memerlukan komitmen. Apapun kondisimu, kamu bisa tetap memilih untuk bertumbuh. Nah, apapun panggilanmu, berakar kuat di dalam komunitas akan menopang pertumbuhan kita di dalam segala yang kita kerjakan untuk memenuhi panggilan kita di dalam kehidupan ini. Hari ini, kalau dari kemarin kita bilang tentang tertanam, mau berbuah harus tertanam, mau bertumbuh harus tertanam. The question is, gimana caranya untuk kita tertanam dan juga bertumbuh? Betul, semuanya dimulai dari tertanam. Sebuah benih harus ditanam terlebih dahulu sebelum dia dapat tumbuh menjadi satu pohon yang besar dan pada akhirnya dia akan bisa berbuah. Kalau benih yang bagus tersebut tidak pernah ditanam, dia tetap akan menjadi benih. Sama dengan diri kita, teman-teman. Potensi dan panggilan yang ada di dalam diri kita itu seperti satu benih yang bagus. Dengan tertanam di dalam satu komunitas atau satu gereja lokal, barulah kita dapat bertumbuh dan kemudian kita akan dapat berbuah dan buahnya akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana buat tertanam dan bertumbuh? Oke, saya bisa tertanam dengan cara mulai berkomitmen untuk berada di dalam satu komunitas atau satu gereja, hadir secara rutin dan mengikuti segala kegiatan yang ada. Yes, kamu bisa mulai dengan hal seperti itu. Tetapi hal itu saja tidak cukup. Sebuah tanaman yang ditanam, dia perlu untuk disiram agar tanaman tersebut tidak kekeringan dan tidak mati. Disirami dengan tujuan agar tanaman tersebut dapat terus bertumbuh. Dalam kehidupan rohani kita, setelah kita tertanam, bagian penyiraman itulah yang disebut dengan yang namanya discipleship atau pemuridan. Yang memiliki tujuan apa teman-teman? Agar kita tidak mati kekeringan, tetapi kita dapat bertumbuh dengan optimal. Kenapa sih harus ada discipleship? Atau kenapa sih harus dimuridkan? Seperti ilustrasi sebuah pohon yang tidak akan bisa hidup tanpa air, demikian juga kehidupan kita. Tanpa kita dimuridkan, boro-boro berbuah, bertumbuh aja nggak bisa teman-teman. Pemuridan itu apa sih emang? Kalau kita bicara tentang discipleship, itu apa sih? Kelas, modul, dasar kekristenan, atau apa? Udah ikut kelas-kelas dasar kekristenan. Udah lulus juga kalau di gereja kita ada namanya HB. Udah lulus juga ke kelas HB, mentoring, ya udah adalah mentor. Masih suka ngobrol dan cerita-cerita juga kok. Teman-teman, kalau konteksnya di dalam gereja kita di GKPB, pemuridan itu jauh lebih daripada sekedar 12 minggu pertemuan kelas DK dan 10 minggu pertemuan kelas HB. Proses pemuridan itu lifetime, lifelong, seumur hidup kita. Kalau minggu lalu kita juga menyinggung tentang SD, lalu SMP, lalu SMA, lalu kuliah. Nah, apakah kita berhenti sampai di kuliah? Enggak. Ada setelah kuliah apa? Kerja. Nah,
Kerja juga ada yang namanya training, pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan yang terus-menerus ada. Ketika kita berhenti belajar, maka kita akan ketinggalan gitu. Sehingga pembelajaran itu dilakukan terus-menerus seumur hidup. Begitu juga dengan yang namanya pemuridan atau dimuridkan. Yang namanya dimuridkan itu seumur hidup. Dimanapun kamu berada, sama-sama bilang sama saya seumur hidup. 1, 2, 3, seumur hidup. Seperti benih yang ditanam dan siap bertumbuh, kita pun perlu menyiapkan diri untuk pertumbuhan tersebut dengan disirami dengan pemuridan. Nah, hari ini saya mau membagikan setidaknya ada 3 sikap yang perlu kita siapkan dalam diri kita, hal-hal yang harus kita miliki sebagai seseorang yang siap untuk disirami tadi oleh yang namanya pemuridan, discipleship tadi. Atau bahasa gampangnya sebagai seorang murid. Sikap yang harus kita miliki sebagai seorang murid. Hal yang pertama, teman-teman, bicara tentang penundukan diri. Salah satu syarat untuk menjadi seorang murid adalah memiliki penundukan diri. Penundukan diri bicara tentang menerima orang yang Tuhan tempatkan menjadi otoritas di atas kita. Ngapain sih nih orang ngatur-ngatur? Nih orang perasaan gak lebih jago dari gua. Apa haknya ngatur-ngatur? Satu kisah menarik di sini yang bisa kita pelajari, saya ajak kita untuk buka Alkitab kita bersama-sama, ada di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat 4 sampai yang ke-5. Saya bacakan untuk kita semua teman-teman. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa." Kalimat yang terakhirnya, "Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Teman-teman, Yesus ceritanya lagi khotbah nih, memberitakan Injil. Terus dia naik ke atas perahu, agak ke tengah dikit lah, biar bisa kelihatan sama orang-orang yang ada di pinggiran pantai. Singkat cerita, Yesus selesai khotbah, dan kemudian dia nyuruh Petrus buat, ayo pergi ke tempat yang lebih dalam. Pergi ke tempat yang lebih dalam, dan menebarkan jala. Apa yang terjadi? Teman-teman, mereka ini nelayan berpengalaman selain Yesus. Mereka tahu kapan waktu yang tepat dan di mana untuk menangkap ikan. Semua yang ada di situ selain Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh para nelayan itu? Taat, tunduk sama otoritas. Statementnya dia bilang, "Guru," menunjukkan bahwa ketika dia bilang guru itu, dia menunjukkan bahwa Simon Petrus tahu bahwa orang yang ada di depan dia ini adalah orang yang otoritasnya lebih tinggi dari dirinya. Walaupun awalnya agak-agak alasan dikit, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras." Tapi dia tahu menundukkan diri kepada otoritasnya. Dia bilang akhirnya, "Karena perkataanmu aku akan menebarkan jala." Pergilah dia menebarkan jala. Sejarah mencatat peristiwa ini happy ending. Super happy bahkan. Nangkap ikan sampai gak muat perahunya sampai mau tenggelam. Pertanyaannya untuk setiap kita. Mau gak kita menghargai, menghormati orang yang menjadi otoritas kita? Karena kalau Tuhan menempatkan orang itu dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah iseng atau salah orang. Kasih aja dululah si ini. Kalau nanti gak cocok, baru kita cari gantinya. Siapa tahu yang ini cocok gitu. Enggak seperti itu teman-teman. Kalau Tuhan menaruhkan otoritas di dalam hidup kita, dia punya maksud dan tujuan dengan hal tersebut. Itulah satu proses yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan kita untuk dapat bertumbuh dan berbuah. Itulah satu proses disirami lewat discipleship. Satu hal yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa memiliki yang namanya penundukan diri. Ibrani 13 ayat 17 menuliskan seperti ini teman-teman. "Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Sekali lagi teman-teman, Tuhan tidak pernah salah taruh orang di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki sikap menundukkan diri sebagai murid di dalam masuk proses discipleship ini. Sama-sama katakan penundukan diri. 1, 2, 3. Penundukan diri. Hal selanjutnya yang perlu kita miliki, yang kedua yaitu adalah hati yang mau diajar. Atau dalam bahasa Inggrisnya teachable heart.
Teachable heart itu bicara tentang apa? Sikap hati kita, teman-teman. Bukan iya di mulut doang, di depan orangnya aja, tetapi di dalam hati pun kita benar-benar mengiyakan. Bukan hanya sekedar action, tetapi sikap hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Punya prinsip boleh? Boleh, harus, bagus. Kamu harus punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip, dia nanti akan terombang-ambing, ikut sana-sini nggak jelas. Tetapi kalau ternyata prinsip yang kita pegang tersebut salah, boleh dibenerin nggak? Itulah teachable heart. Terbuka terhadap kritik, terhadap saran, terhadap nasihat. Terbuka terhadap hal-hal yang baru, punya keinginan untuk terus belajar. Satu kali saya mengikuti sebuah workshop dan discussion. Pada waktu itu topik bahasannya tentang finansial. Dan pembicaranya adalah salah seorang yang saya kenal di acara tersebut gitu. Acara yang sangat sederhana, baru-baru diadakan. Nah, di acara tersebut ada satu orang peserta yang ternyata sudah cukup berpengalaman di bidang finansial dan bahkan bisa dibilang dia punya pengalaman yang lebih lama dibandingkan dengan teman saya yang mengajar ini gitu. Dia ini profesinya dokter, sudah berkeluarga dan dia sudah belajar mengenai finance sudah sejak SMP atau SMA lah gitu. Udah lama banget. Tapi dia ini datang ke acara workshop dan diskusi itu yang bahkan belum punya nama, istilahnya mah ya, nggak terkenal. Followers IG penyelenggaranya masih belum banyak, masih dikit gitu. Dan kalau dibilang pembicaranya si A, teman saya ini, nggak ada yang kenal juga gitu. Cuman dia datang demi belajar dan juga menambah pengalaman. Bahkan di tengah-tengah workshop, orang ini aktif bertanya dan kemudian pada momen-momen tertentu dia juga aktif membagikan pengalamannya, sharing. Dan juga saya melihat dia mencatat materi-materi yang dibagikan. Pada saat diskusi, dia juga membagikan pengalamannya, melontarkan pertanyaan, dan lain sebagainya. Tetapi bukan dengan tujuan untuk menguji yang lagi ngajar, yang lagi sharing gitu. Tetapi kelihatan bahwa motifnya adalah untuk pengen tahu pendapat orang lain, pengen belajar, dia catat terus, dan lain sebagainya. Teman-teman, di situ saya tahu dan saya bisa melihat bahwa orang ini benar-benar mau belajar. Dan kita pun belajar, bukan masalah, oh gue lebih tua, pengalamannya lebih lama, tetapi ya belajar gitu. Materi yang sama mungkin diulang lagi, tetapi selalu ada hal baru, ada perspektif baru ketika kita benar-benar mau belajar. Roh Kudus bisa memberikan kepada kita satu perspektif yang baru terhadap sesuatu ketika kita benar-benar mau untuk belajar. Sehingga yang namanya pembelajaran itu nggak ada habis-habisnya teman-teman. Sama seperti kita baca Alkitab. Ayat yang sama, mungkin kita baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan Alkitab kita ini sudah ada ribuan tahun, tetapi belum tentu message-nya sama terus. Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, pasti akan ada hal-hal baru yang diungkapkan melalui apa yang kita baca. Mau belajar, miliki hati yang terus-menerus mau belajar, mau untuk diajar. Tadi yang pertama kita bicara tentang penundukan diri, yang kedua kita bicara tentang mau diajar. Yang terakhir, yang ketiga, mau membangun relasi. Loh, kok relasi? Tadi kan bicara tentang penundukan diri. Kemudian hati yang mau diajar. Kok tiba-tiba jadi relasi? Proses discipleship, proses pemuridan membutuhkan relasi yang dengan sengaja dibangun. Kekristenan bukan hanya sebuah agama, teman-teman. Bicara tentang kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan. Waktu Natal, saya sempat sharing ke beberapa cell group yang ada. Yesus datang mengubah yang namanya religion menjadi relationship. Jangan kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat yang hanya paham aturan, paham Alkitab secara mendalam, tetapi justru kehilangan esensi dari kekristenan, yaitu relasi kita dengannya. Lain ceritanya dengan murid-murid Yesus yang dengan sengaja membangun relasi dengan Tuhan, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka untuk menjadi pengikut Yesus. Kita mau jadi seperti ahli Taurat yang hanya paham Alkitab tanpa punya relasi dengan Tuhan, atau kita mau jadi seperti murid-murid Yesus? Kalau kita mau jadi murid, masuklah ke dalam proses dimuridkan. Kita perlu mengusahakan untuk membangun relasi tersebut. Relasi dengan siapa? Relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan mentor kita, semuanya teman-teman. Kita perlu mengusahakannya. Proses discipleship perlu sebuah relasi di dalamnya. Bukan cuma bilang, ini ya materi pelajaran kita, nih baca aja, ini materi kita.
Selain materi ini, gue gak mau dengar apapun lagi. Gue juga gak mau ngajar yang lain selain materi yang emang udah kita janjiin untuk kita bahas bersama-sama. Ya, pokoknya kita bahas maksimal setengah jam, terus beres, terus pulang, oke? Teman-teman, kalau seperti itu, tidak akan efektif proses discipleship yang terjadi. Harus ada relasi yang dibangun. Dan seperti yang kita pelajari, yang namanya relasi itu dua arah. Pemuridan bukan hanya bicara tentang materi. Bukan hanya bicara tentang menghafalkan semua ayat Alkitab, mengetahui semua isi Alkitab. Tetapi juga bagaimana kita punya satu relasi yang baik dengan sesama kita, dengan mentor kita, dan juga relasi kita dengan Tuhan. Itulah 3 hal yang harus kita miliki dalam satu proses discipleship. Yang pertama tadi bicara tentang penundukan diri. Taat kepada otoritas karena Tuhan tidak pernah salah menaruhkan otoritas dalam hidup kita. Yang kedua, milikilah hati yang mau untuk diajar. Kita terus semangat belajar, kita terus mau untuk diajar, mau untuk dikoreksi, mau untuk menerima satu kebenaran. Dan yang ketiga, membangun relasi. Maulah untuk membangun relasi. Jangan menutup diri, jangan menolak ketika Tuhan menghampiri dan mengulurkan tangannya kepada kita, membangun relasi dengan setiap kita. Kita perlu untuk membangun relasi kita antara kita dengan sesama kita dan juga antara kita dengan Tuhan. Milikilah 3 hal ini, masuk ke dalam proses discipleship, dan kita akan well prepared, siap untuk bertumbuh, siap untuk pergi ke marketplace, siap untuk masuk ke dalam pemerintahan, siap untuk memenangkan dunia media, siap untuk memenangkan dunia bisnis, berdampak di dalam bidang akademik, berdampak di dalam politik, dan lain sebagainya. Dan pada intinya kita siap untuk bertumbuh dan berbuah, menjadi dampak, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ada bagian pengajar untuk mengajar, ada bagian Tuhan untuk mengubahkan hati, dan ada bagian murid untuk memutuskan untuk berubah. Di sini bagian dari menundukkan diri, mau belajar, dan membangun relasi. Satu hal terakhir yang mau saya sampaikan, bisakah pohon hidup tanpa air? 1-2 hari mungkin masih kuat. Hari ketiga mulai kering dikit, hari keempat, kelima, keenam. Sekian waktu, lama-lama pohon tersebut mati. Dan kemudian katakanlah pohon tersebut malah jadi kompos gitu ya. Tanaman-tanaman tersebut bisa tumbuh subur, bisa berbuah, punya daun yang lebat, kalau mereka mendapatkan siraman air atau suplai air yang cukup. Ketika suplai airnya nggak didapatkan, entah itu dari siraman, entah itu dari akar, sebesar apapun dan sebagus apapun pohon tersebut, dia pasti akan mati juga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Discipleship atau proses pemuridan adalah air yang menyirami, yang memenuhi kehidupan kita. Kita bertumbuh sampai kita ada saat ini, semua karena proses pemuridan. Kita berkembang dan terus berkembang, semua karena proses belajar yang terus-menerus kita jalani sejak kita kecil. Kalau suatu ketika proses penyiraman ini dihentikan, masih bisa kita bertahan? Bisa, tetapi pertanyaannya berapa lama? Tanpa kita dimuridkan, tanpa kita mau belajar, tinggal tunggu waktu pasti kita akan mati. Mati secara rohani dalam konteks kekristenan, atau mungkin kalau konteks teknologi jadi ketinggalan zaman, gaptek gitu. Lama-lama gak bisa pakai apa-apa. Sehingga kita harus mau untuk terus-menerus belajar, mau terus-menerus untuk masuk di dalam satu proses pemuridan. Sekali lagi teman-teman, proses pemuridan itu seumur hidup, lifetime atau lifelong. Sama-sama bilang lifetime, 1, 2, 3, lifetime. Benih terbaik tanpa air tetap akan mati. Demikian juga iman tanpa pemuridan. Hari ini Tuhan mengundang kita bukan hanya sekedar hadir di dalam ibadah mingguan, hanya sekedar hadir di dalam komsel, tetapi juga kita tertanam, disirami, supaya sungguh kehidupan kita dapat bertumbuh dan dapat berbuah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar kami memiliki kerendahan hati itu di dalam kehidupan kami. Biar kami memiliki kerendahan hati untuk mau terus-menerus belajar dan mau untuk diajar ya Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, menjadi otoritas kami, ada di samping kami, itu bukanlah satu kebetulan, tetapi itu semua sudah direncanakan oleh-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau membangun relasi dengan sesama kami dan juga memperdalam relasi kami dengan-Mu ya Tuhan.
Biar kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, bukan hanya mengerti apa yang menjadi isi Alkitab secara akademis, secara pengetahuan, tetapi lebih daripada itu kami memiliki relasi yang erat denganmu ya Tuhan. Kami nggak mau menjadi seperti orang-orang ahli Alkitab, tetapi kami ingin punya relasi yang dalam dengan Tuhan, terlebih dari hanya sekedar pengetahuan. Terima kasih Tuhan, biar kami siap untuk masuk dalam satu proses discipleship yang ada di dalam kehidupan kami. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan yang memberkati keluargamu, apapun yang kau kerjakan, apapun yang keluargamu kerjakan, biar Tuhan yang menjadikannya berhasil. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah keluargamu. Tuhan yang melimpahkan hikmat dalam kehidupanmu, yang memampukan engkau untuk berjalan di dalam rencananya, mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Mari kita memberikan diri kita untuk masuk di dalam proses dimuridkan, agar kehidupan kita terus-menerus dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.